Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama adalah Six of Swords. Six of Swords itu kan eh, temanya tentang berlayar ke air yang lebih tenang, move on, meninggalkan suatu situasi. Bisa juga berpindah dalam artian sesungguhnya gitu ya. Misalnya pindah lokasi, pindah kerja, dan selain itu juga aku mendapatkan tema tentang perubahan yang signifikan pada diri kamu. Jadi kayak kamu meninggalkan versi diri kamu yang lama gitu. Bermetamorfosis dari dalam. Karena gini, aku mendapatkan tema tentang apa ya? Membuka diri, menerima, mengalir. Jadi kayak ekspresi dari feminine energy. Kenapa aku bisa bilang gitu? Kita lihat dulu ya sebelum lebih jauh dengan Six of Swords ya. Kita mulai oracle yang pertama. Itu adalah yang warna hijau tuh di pojok kiri, itu adalah cakra keempat gitu, cakra hati. Cakra hati itu mungkin ini kayak ada hubungannya dengan proses kamu pemulihan diri, mengurai banyak apa ya, banyak rasa gitu di dalam hati kamu. Entahlah itu marah, kecewa, luka-luka masa lalu, itu proses pemulihan diri gitu ya. Jadi kayak kamu memproses rasa-rasa yang masih tertinggal gitu di hati kamu dari pengalaman-pengalaman di masa lalu gitu ya. Terus bisa juga tentang membuka hati lagi untuk apapun gitu, untuk mencoba hal baru, untuk pengalaman baru, untuk orang baru, membuka hati lagi untuk cinta masuk ke dalam hidup kamu. Nah, oracle berikutnya adalah Yin gitu. Yin itu adalah ekspresi feminine energy. Tadi aku bilang tentang mengalir, berserah, menerima, terus juga ini tuh kayak mau bilang biarkan kalau konteksnya hubungan romantis ya, biarkan orang lain nih juga membuat effort yang sama seperti kamu membuat effort gitu ya. Karena gini, entah kenapa aku dapat vibe gitu ya, nggak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Jadi mungkin di hubungan-hubungan kamu sebelumnya kamu tuh yang effort banget gitu untuk bikin hubungan kamu tuh terus berlangsung gitu ya. Misalnya kamu yang misal nih aku kasih contoh aja, misalnya kalau pakai konteks memberi kabar gitu, kamu yang ngechat duluan, kamu yang nanyain duluan kalau berantem, apapun siapapun yang salah gitu, kamu yang berusaha membuka pembicaraan, kamu yang minta maaf duluan, pokoknya semua effortnya banyakan di kamu gitu ya. Kalau hubungan idealnya adalah dua arah gitu ya, nggak cuman kamu tapi orang yang satunya juga juga membuat effort yang sama gitu. Lagi-lagi aku tekankan nggak masalah laki-laki atau perempuan gitu. Dan lebih menurut aku lebih problematik sih kalau misalnya yang perempuannya yang lebih membuat effort gitu. Tapi kalau misalnya laki-laki juga, kamu juga akan tahu ketika cuman kamu doang yang berusaha. Makanya ini tentang reseptivitas, membuka diri, mengalir dan membiarkan atau kamu melihat nih si orang yang satunya juga membuat effort yang sama untuk kamu. Seperti itu ya. Terus juga gini kayak ini waktunya kamu untuk menyiapkan wadah, memberi ruang untuk apa yang kamu mau itu datang ke hidup kamu gitu loh. Jadi kalau kamu mau sesuatu kayak manifestasi, kamu udah nyiapin nyiapin ruang belum, nyiapin wadah belum untuk hal itu mengalir atau datang ke hidup kamu gitu. Ya misalnya gini, kalau kamu sudah berusaha selama ini ya untuk misalnya contoh membangun karir kamu, membangun stabilitas keuangan finansial atau kamu kayak mau manifest sosok seseorang yang berbeda gitu. Kamu udah menyiapkan wadah belum untuk hal itu semua. Nah, kartu Yin itu aku mendapatkan vibe seperti itu ya. Terus juga ini kelanjutannya sih, karena oracle yang berikutnya itu adalah Venus Beloved gitu yang terkasih. Venus itu selain berbicara tentang keharmonisan, abundant juga bisa juga berbicara tentang konteks hubungan romantis gitu ya. Nah, ini kan tadi hal-hal yang udah aku sempat bahas. Ketika kamu mau hal-hal yang berhubungan dengan tema Venus itu, kamu sudah melakukan part kamu, tinggal gimana kamu menyiapkan wadah untuk menampung hal itu atau membuka hati gitu kalau kamu yang mau manifest cinta gitu untuk datang ke hidup kamu. Dan tadi ya aku bilang ini memerlukan transformasi perubahan dari dalam karena tadi temanya adalah Six of Swords gitu. Kayak meninggalkan salah satu temanya adalah meninggalkan versi diri kamu yang lama. Balik lagi mungkin di waktu lampau kamu adalah orang yang sangat ekstra untuk effort gitu ya. Untuk konteks apapun terlebih lagi untuk konteks hubungan romantis. Tapi ini waktunya kamu juga membiarkan atau melihat orang yang satunya untuk effort juga gitu buat kamu. Dan lihat konfirmasinya adalah house gitu ya. House tadi kan aku bilang sebagian memang konteksnya berpindah tempat, pindah rumah gitu atau pindah lokasi.
pindah lokasi berhubungan dengan pekerjaan juga bisa. Tapi bisa jadi juga, mmm, sesuatu yang terasa familiar sama kamu gitu. Sesuatu yang terasa familiar tapi itu udah nggak baik lagi buat kamu, jadi kamu perlu meninggalkan hal itu, ya. Misalnya, ya itu tadi, cara hidup kamu yang lama, cara berpikir kamu yang lama, cara kamu melakukan hal-hal tertentu itu dari versi diri kamu yang lama. Nah, blessing-nya adalah lihat, King of Pentacles itu kan melambangkan, mmm, orang yang sangat kompeten, orang yang sangat ahli di dunia Pentacles gitu, hal-hal yang terukur di dunia realita kita. Konfirmasinya adalah gambar ikan itu, kayak kamu ya, kayak kamu kan lambangnya ikan gitu. Terus ini ikan itu melambangkan abundant gitu, abundant, keberlimpahan. Tadi aku bilang kalau kamu mau manifest sesuatu, kamu akan lihat itu tinggal gimana kamu nyiapin wadah, ya. Kamu apa ya, mengalir, surrender. Terus yang jadi tantangannya adalah Tower, lalu Coffin. Tadi balik lagi kayak mungkin momen perubahan itu dipicu oleh sesuatu yang di luar kontrol kamu, di luar rencana kamu, atau itu semacam momen yang tiba-tiba itu kayak pencerahan. Mungkin akumulasi dari banyak hal gitu, pengalaman kamu, terus kamu banyak berkontemplasi juga, atau kamu kayak banyak misalnya membaca atau menonton konten-konten yang berhubungan dengan hubungan, tentang self love, tentang healing, dan itu dengan kamu banyak apa ya, mencari tahu hal seperti itu jadi kayak membawa pencerahan gitu di pikiran kamu. Nah, tentang Coffin itu kan berbicara hal-hal yang tertutup, kayak dengan Tower itu bisa jadi terungkap gitu ya, terungkap, ada fakta terungkap, atau kayak ada sesuatu yang terbuka di pikiran kamu terbuka, atau bisa jadi juga tadi, dalam tanda petik ya, versi diri kamu yang lama itu udah mati itu dan terlahir kembali. Cuman karena ini posisinya tantangan, bisa jadi ya ada sedikit resistensi, entah resistennya itu dari kamu atau mungkin orang-orang yang terhubung sama kamu gitu. Kayak aku pernah bilang ya, kadang kalau kita mau berprogres ke arah yang lebih baik tuh, tantangannya bukan dari orang-orang yang kita nggak kenal, justru dari orang-orang yang kita kenal gitu. Kalau beda, kalau nggak asik, kalau begini, kalau begitu. Nah, itu ya, itu yang kamu perlu aware di waktu yang akan datang. Hierophant, Hierophant itu berbicara kayak gini, ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang kamu value gitu, sesuatu yang kamu yakinin, dan child ini merepresentasikan sesuatu yang baru gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Balik lagi karena tadi ada yang berubah, entah itu karena tower moment, entah karena itu pencerahan. Jadi kayak kamu menavigasi hidup kamu pun juga berbeda gitu. Dan Hierophant itu berbicara tentang komitmen, juga bisa komitmen yang baru gitu. Karena child itu selalu merepresentasikan awal yang baru. Jadi kayak ada sesuatu yang baru itu di dunia realita kamu di bulan Oktober, terutama berhubungan dengan value, keyakinan, cara kamu melihat dunia, filosofi hidup juga bisa gitu ya, selain komitmen dalam konteks karena tadi ada vibe tentang, membuka hati lagi untuk cinta masuk ke dalam hidup kamu gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah Two of Swords dengan Cross. Two of Swords ini tentang berdamai gitu ya. Walaupun di belakang tadi karena ada proses mengurai perasaan-perasaan tertentu di hati kamu karena ada heart chakra gitu ya. Pada akhirnya kamu sampai di titik kayak pelan-pelan perasaan itu udah bisa kamu lepaskan satu persatu karena Two of Swords di deck ini tuh aku selalu melihatnya sebagai kartu berdamai gitu. Selain tentang hal-hal yang mungkin tadinya kamu gak lihat sekarang udah bisa terlihat. Tadi ada Tower, ya kan Tower itu mau ngagetin kayak yang tertutup sekarang terbuka gitu, yang tadi nggak kelihatan sekarang kelihatan. Lalu dengan Cross ini juga berhubungan tadi ada sesuatu yang berbeda tentang belief system kamu, value kamu, filosofi hidup, juga tentang kayak misal gini, balik lagi tadi ya tentang effort dalam sebuah hubungan atau pengorbanan gitu. Kayak ini juga kayak aku mendapatkan pesan tentang ikhlas gitu ya, kalau pakai contoh hubungan romantis. Mungkin kamu udah berusaha segitunya untuk sebuah hubungan, tapi ternyata harus berakhir, atau kamu pernah usaha segitunya untuk hal-hal tertentu misalnya pekerjaan, bisnis, atau apalah gitu, tapi itu juga udah nggak ada. Tapi balik lagi tadi, ini waktunya kamu untuk berlayar ke air yang tenang, ke tempat yang lebih baik dan move on, juga meninggalkan cerita-cerita lama itu di belakang gitu ya. Ini yang aku dapat dengan Two of Swords dan Cross di sini. Dan itu tadi karena ada tema yang signifikan tentang menyiapkan wadah dan membuka hati lagi gitu ya. Jadi kalau kita mau sesuatu yang baru, ada part-part tertentu dari dunia kita yang lama yang harus kita tinggalkan. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.